Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Muhammad Fagifari. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan. Video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas 2 dari jaringan komputer, dari matkul jaringan komputer. Ya, mungkin cukup perkenalan dari saya. Langsung saja ke video tutorialnya. Ya, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, untuk sebelum kita masuk ke CD, kita menggunakan perintah dir terlebih dahulu. Nah, untuk melihat daftar folder kita ini, daftar atau isinya ya. Ini sekarang isinya, daftar folder saya. Nah, jika kita ingin melihat isi dari misalnya folder download misal. Sebentar. Kita copy paste dulu. Kita copy dulu. Ya. Terus CD kita paste. Nah, sekarang kita bisa melihat isi dari folder download. Nah, itulah fungsi dari CD ya. Nah, jika kita ingin melihat isinya, kita langsung ketik dir saja, perintah dir. Nah, inilah isi dari folder download saya. Nah, kemudian ada semua ya di sini. Tugas-tugasnya semua ada. Oke, langsung kita tutup aja. Close. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi dari CLS yang saya gunakan sebelumnya juga tadi. CLS itu berfungsi untuk, nah di sini ada tertulis clean screen, membersihkan layar. Saya sering sebut itu close, menutup. Nah, di sini kita bisa melihat ya apa fungsi dari dir. Bukan fungsi dari dir. Di sini kita dapat melihat isi-isi perintah dari perintah dir. Ada beberapa macam di sini perintah dir, kita bisa aplikasikan. Nah, ini dia. Mungkin cukup untuk dir, kita tutup aja langsung. Selanjutnya ke materi berikutnya, yaitu ipconfig. Nah, ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan informasi network adapter aktif. Nah, di sini kita dapat melihat informasi dari jaringan yang digunakan. Nah, di sini saya ingin mencoba sebentar. Nah, ini dia. Wah, banyak sekali ternyata. Nah, di sini ipconfig al itu saya coba tadi untuk berfungsi untuk melihat informasi yang lebih mendetail dari jaringan-jaringan network ini dari ipconfig. Oke, kemudian kita tutup aja langsung. Materi langsung lanjut. ipconfig release. Nah, lanjut ke materi, kita kembali ke laptop. Kita enter. Nah, langsung saya jelaskan lagi. ipconfig release itu berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang saat ini digunakan, hingga kita bisa hingga alamat IP ini tidak lagi terhubung di laptop ini, di komputer kita. Kemudian sebentar. Oke. Kemudian jika kita ingin meminta alamat IP baru, kita bisa lakukan perintah ipconfig renew. Nah, dengan begini kita dapat meminta alamat IP baru dari server DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, jika kita telah melepaskan alamat IP sebelumnya menggunakan ipconfig renew. Menggunakan ipconfig release. Selanjutnya kita tutup langsung. Oke, materi berikutnya itu ada ipconfig
display DNS. Oke. Nah, display DNS itu menampilkan isi sampah resolver DNS. Sampah-sampah yang tersimpan tercatat di DNS dari situs web yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Nah, kita bisa menghapus sampah-sampah ini ya. Banyak sekali ya dengan ipconfig ini flush DNS. Nah, flush DNS. Dengan flush DNS ini kita dapat menghapus sampah-sampah yang banyak tadi itu ya. Nah, di sini beginilah tampilannya. Successful flush to DNS. Nah, kita ke materi berikutnya, register mana itu, register DNS ya, register DNS. Nah, untuk mendapatkan itu berfungsi untuk mendapat ulang semua nama DNS yang telah kita konfirmasi di sistem kita. Tapi di sini ya kita perlu izin ternyata. Oke, kita tutup. Selanjutnya ke perintah ping ya. Ping itu berfungsi untuk mengirim paket ICP ya. Kita perlu ini alamat IP dulu. Nah, ini berfungsi untuk mengirim alamat ICP ke host target dan menguji konektivitasnya. Nah, ini tampilannya. Kita langsung tutup. Oke, langsung ke materi berikutnya adalah Nestat. Wah, cepat aja ya. Aduh, salah. Nah, ini dia. Nestat menampilkan statistik jaringan untuk protokol seperti TCP, UDP, dan ECMP ke koneksi jaringan yang aktif. Ini semuanya ya, yang masuk maupun yang keluar. Jaringan yang masuk dan jaringan yang keluar. Nah, itu tampilannya. Kita langsung ini kita bisa lihat semuanya di nest.all. Bagus sekali. Ini nest.all, perintah nest.all. Saya mau mencoba aja. Oke, setelah Nestat, kita langsung tutup. Ada namanya tracer. Nah, ini dia alamatnya. Kita pakai yang ini aja. Nah, ini agak lama ini kayaknya nih. 30. Nah, Trasat ini Trasat itu berfungsi untuk melacak jalur yang diambil paket data dari komputer yang kita punya ini ke tujuan tertentu di jaringan. Nah, di sini tujuan saya adalah google.google.com. Di sini ini agak lama ya kayaknya nih. Seperti yang saya bilang tadi, tracer itu melacak jalur yang kita ambil atau paket data yang kita punya ke tujuan tertentu. Nah, ini adalah jalur-jalur yang saya gunakan dalam mengakses google.com, dalam mengakses Google. Wah, ini agak lama ini. Ada 30 hops soalnya. Ini kita bisa hentikan dengan kontrol ini sebenarnya, kontrol C. Tapi saya ingin menampilkan semuanya aja. Materi berikutnya ada nest lookup, nest
mungkin videonya akan saya ini aja kan ya, saya potong nanti kayaknya, agak lama ini soalnya. Iya, ini dia. Ini sudah selesai analisisnya mereka. Ya beginilah tampilan lengkapnya ya dari tracer atau rute ya, rute-rute yang saya ambil untuk google.com, untuk mengakses google.com. Oke, tertutup. Ya langsung saja, berikutnya ada yang namanya apa? Pathing. Pathing ini tuh memungkinkan kita untuk melacak jalur data dan mendeteksi kehilangan paket atau lisensi. Dia ini adalah kayak gabungan dari tracer sama ping. Nah ini dia itu berfungsi untuk, perintah ini berfungsi untuk memberikan tampilan terperinci tentang apa yang terjadi di komputer kita ini. Komplit. Kita ini cobain lagi pathing apa ini aja, minus google.com. Nah ini banyak ini. Sudah komplit. Mungkin cukup untuk pathing. Oke. Ya, kemudian ada materi berikutnya yaitu NS lookup. Nah, google.com. Nah, MS lookup ini itu berfungsi untuk mengquery server DNS untuk mendapatkan informasi tentang nama domain atau alamat IP. Nah, ini itu digunakan untuk memecahkan terkait di masalah terkait DNS. Sebentar, bentar. Oke, oh ya, masukinnya. Ya, kita langsung close. Oke, selanjutnya kita ada nets. TSH. Oke, ini untuk lihat ini interface. Ini salah deh kayaknya. Oke, nah ini dia. Nah kita di sini dapat melihat fungsi nets ini adalah untuk utilitas baris perintah yang memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi, melihat dan mendiagnosis hampir semua aspek konfigurasi jaringan pada komputer. Nah, oke, close. Dan selanjutnya kita ada route. Kita langsung aja route print. Nah ini dia. Nah, route ini itu berfungsi untuk melihat, memanipulasi tabel routing jaringan. Tabel routing menentukan bagaimana paket data diarahkan dari komputer kita ke tujuan jaringan lain atau internet. Ya. Nah, di sini langsung aja kayak route added. Masukkan ininya. Kan ini sama 25. Betul izin ternyata ya. Coba kita coba tes lagi ini route apa misal add. Nggak usah masuk ke apa saja. Kali ini dia misal kita hapus. Betul izin juga ya. Kalau misal apa ya, misalnya kita
mungkin kita cukupkan aja untuk close ya, sepertinya kayak butuh izin semua untuk mengubah di atas ini. Kita langsung close saja. Nah sekarang selanjutnya kita ada nih net, terus ini langsung aja user misal nih. Nah nets, kemudian ada nets ini sering itu digunakan untuk mengelola sistem dan jaringan seperti akun penggunaan atau berbagai sumber daya atau share layanan service atau grup dan koneksi jaringan biasanya. Dan untuk ini kita ada di net user. Nah di sini kita bisa menggunakan kayak mengedit, misal kayak menambahkan akun pengguna baru dengan kayak kata sandinya diubah atau namanya, seperti nama yang di atas itu kan ada saya namanya apa itu Asus, atau kita bisa menghapus net user siswa itu kayak menghapus seperti namanya atau passwordnya ini kayaknya. Semisal apa ya, kita tulis, kita ketik di sini kayak net user apa misal ini ya, siswa password 123. Nah oh iya sorry, di sini namanya Asus ternyata, bukan ya, bukan siswa. Ya selanjutnya kita ada ini bentar, oke. Let's share. Ini berfungsi untuk menampilkan share file ke jaringan. Nah selanjutnya ada net start. Nah ini dia. Nah ini untuk memulai atau menampilkan layanan jaringan atau sistem seperti server point atau firewall. Di sini ada terlihat semua. Terus kalau gini gimana? Start. Apa LAN server oke. Akses denied ya, ditolak ternyata. Ya mungkin ya cukuplah untuk net ya. Alhamdulillah sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, dan saya berharap koreksinya agar saya bisa lebih baik lagi nantinya. Ya terima kasih juga kepada Tuton terkhususnya untuk prodi jaringan komputer ini, karena telah memberikan tugas yang sangat menarik ya menurut saya, karena saya juga lumayan suka sama hal-hal seperti ini. Terima kasih banyak, dan ya mungkin sekian dari saya Ridho Muhammad Al Ghifari. Terima kasih.